Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kembali hujan. Kayaknya setiap kali kita ada kajian bulanan sejak dulu hujan terus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan, Allahumma shayyiban nafi'a. Yang pertama mungkin terkhusus untuk bapak atau ibu wali-wali santri, kami mengingatkan kembali bahwa yang ngumpulin tugas mungkin baru sekitar 10%. Tahu tugasnya yo? Apa kemarin tugasnya? Nulis pesan untuk anak-anaknya di pondok. Mungkin baru sekitar 10% yang menyampaikan pesan-pesannya. Jadi kami nggak akan lupa, tetap kami tunggu. Ada yang menyampaikan sudah secara langsung, itu pun tetap nulis. Kenapa? Karena pesan-pesan yang Bapak Ibu tulis itu nanti kami serahkan ke anak-anak santri. Kami suruh mereka untuk membaca pesan bapak dan ibu itu setiap hari kalau bisa. Dan kami suruh jaga pesan itu. Nanti menjelang kelulusan saya tanya masih ada tidak. Kalau hilang berarti anak ibu enggak lulus. Seperti itu ya. Untuk pengingat, kalau sekedar lisan saya yakin langsung lupa. Jadi tolong kami tetap tunggu. Silahkan pakai bahasa bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang mau pakai bahasa Jawa, silahkan. Pakai bahasa apapun yang difahami anaknya, silahkan. Paham ya? Nah, untuk sore hari ini saya ingin mengawali dari satu doa. Barangkali ini nanti doa juga bisa menjadi pancingan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam menuliskan pesan-pesan untuk anaknya. Saya ngawali dari sebuah doa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Mungkin sebagian dari bapak-bapak dan ibu-ibu sudah hafal dengan doa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna Rabbana, enggak nyambung. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayo bareng-bareng. Pulang dari sini harus hafal doa ini. Nanti kita kerjasama ya. Ustadz Suparman, Ustadz Eko, Ustadz Mariono, Ustadzah mengajar di pondok. Bapak dan ibu jangan pernah putus untuk mendoakan anak-anaknya, biar semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang Allah langsung ajarkan itu doa yang tadi kita baca. Nanti silahkan buka surat Al-Furqan. Al-Furqan itu surat juz keberapa? 19 ya. Surat Al-Furqan ayat 74 ya, surat Al-Furqan ayat 74. Kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Hafal? Belum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, nanti surat Al-Furqan ayat berapa tadi? 74. Saya akan mengawali dari doa itu. Rabbana hablana. Rabbana wahai Rabb kami. Hablana. Hablana sering diartikan sebagai apa? Berilah kami. Meskipun nanti ada makna lain, nah, tapi kita artikan dulu. Hablana berilah kami min azwajina pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina dan dzurriyyah kami, qurrata a'yun penyejuk mata. Sering diartikan seperti itu ya. Waj'alna dan jadikanlah kami lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa imama sebagai imam. Kita bahas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabb atau mengajarkan kepada kita, Rabbana hablana. Ya Allah, hablana. Kata hab itu berasal dari kata apa? Liyahab, hab. Ayo. Itu kata perintah hab. Fi'il madinya apa? Siapa yang jago? Apa Vin? Fi'il madinya liyahab, hab. Wahaba yahibu hibah. Dari sebenarnya kata hab itu seakar kata dengan hibah. Bapak ibu-ibu tahu apa itu hibah? Hibah itu apa? Memberikan sesuatu tanpa mengharapkan kembalian. Kalau jual beli kita memberikan sesuatu tapi mengharapkan kembalian yang lain, jadinya jual beli. Maka ya Allah, wahai Tuhan kami, hibahkanlah kepada kami. Sehingga sebagian ulama itu mengatakan begini, ayat ini memberikan pelajaran bahwa ya Allah sebenarnya kalau dinilai dari kualitas saya mungkin tidak layak punya pasangan, punya anak yang qurrata a'yun dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi Engkau Maha Kuasa, gitu kan? Engkau Maha Kuasa. Meskipun mungkin saya sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan itu, tapi Engkau akan memberikan itu kepadaku. Itu yang pertama. Hablana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina dan keturunan-keturunan kami. Ada dua yang diminta. Yang pertama qurrata a'yun, yang kedua waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepadaku pasangan, berikanlah kepadaku keturunan qurrata a'yun. Maka keturunan yang qurrata a'yun itu diawali dengan pasangan. Diawali dengan pasangan. Maka kalau mungkin yang hadir di sini ada yang sedang dalam tahap mencari pasangan, maka pilihlah pasangan itu sesuai dengan apa yang syariat perintahkan. Itu pernah kita bahas mungkin dalam kajian kita entah di malam Kamis atau malam Sabtu. Kalau yang sekarang sudah punya pasangan, nggak perlu ganti pasangan. Itu habis. Kita didik pasangan yang sudah ada itu, sehingga kalau dia suami nanti menjadi suami yang qurrata a'yun,
Kalau dia istri, maka nanti dia menjadi istri yang qurrata a'yun. Nah, kalau antar pasangan ini sudah beres, barulah nanti bisa diharapkan dzurriyyah. Dzurriyyah itu keturunan sampai akhir zaman nanti. Nah, kalau pasangan ini dua-duanya sudah qurrata a'yun, maka yang akan lahir adalah dzurriyyah yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa? Secara bahasa, a'yun itu adalah bentuk jamak dari kata ain. Ain artinya mata. Ain bisa dijamakkan dengan kata uyun, tapi juga bisa dijamakkan dengan kata a'yun. Jadi baik uyun maupun a'yun itu sama-sama artinya banyak. Tetapi para ulama mengatakan kalau pakai kata a'yun itu banyak tapi jumlahnya tetap terbatas. Berarti generasi atau pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun mungkin jumlahnya banyak, tetapi tetap dia terbatas. Dia terbatas. Enggak semuanya bisa menjadi qurrata a'yun. Maka jangan terbebani dengan jumlah. Karena jumlah kalau dia banyak itu justru akan menjadi beban. Kalau tidak diikuti dengan kualitas, jumlah yang banyak itu justru memberatkan. Tapi kalau diikuti dengan kualitas, maka insya Allah jumlah yang banyak akan semakin meringankan. Nah, qurrata a'yun sering kita terjemahkan sebagai penyejuk hati. Menurut Bapak, istri yang qurrata a'yun yang menyejukkan hati itu yang bagaimana? Yang Bapak-bapak? Istri yang qurrata a'yun itu yang seperti apa? Menyejukkan hati. Glowing? Yang ada jerawat bingung. Jerawat satu tumbuh itu bingung ke salon. Menurut ibu-ibu, bapaknya nggak bisa jawab. Ibu-ibu, menurut ibu suami yang menyejukkan hati itu yang seperti apa? Silahkan curahkan sekarang. Mumpung bapaknya dengar, di rumah kan enggak. Ibu, suami yang menyejukkan hati itu menurut ibu suami yang seperti apa? Apa? Suami yang sama, tidak berani jawab juga, takut. Para ulama mengatakan gini, sebenarnya bagaimana sih menyejukkan mata itu? Namanya mata itu kan kadang melek, kadang merem, ya kan? Kadang terbuka, kadang terpejam. Maka sesuatu yang menyejukkan mata itu ketika mata kita terbuka melihat, maka mata kita langsung berbinar-binar senang. Maka suami melihat istri yang menyejukkan itu adalah ketika suami melihat istrinya, maka tatapan suaminya itu adalah tatapan berbinar-binar karena senang. Bapak melihat istrinya seperti itu? Nah, berarti sama ibu-ibunya pun seperti itu. Suami yang menyejukkan mata adalah ketika mata istri terbuka melihat suaminya, maka istri berbinar-binar senang dengan suaminya. Bapak ibu dulu pas baru pertama kali menikah, bagaimana melihat pasangannya? Masih ada nggak tatapan itu? Atau sudah hilang sekian puluh tahun? Itu seperti itu. Maka kalau suami agar menjadi suami yang menyejukkan mata, lihat Rasulullah pun menganjurkan itu. Mungkin dari sisi penampilan pun, sebagaimana bapak menginginkan istrinya memperhatikan masalah penampilan, suami pun seperti itu. Yang kedua mungkin dari sisi perilaku. Nggak ada istri yang senang ketika
setiap kali berjumpa dengan suaminya, kemudian suaminya selalu marah-marah, selalu ngamuk. Tidak ada. Sama, suami pun tidak ada suami yang senang ketika melihat istrinya. Setiap ketemu istrinya, maka selalu istrinya itu ngomel nggak karuan. Nah, maka hal-hal yang bisa menjadikan tatapan pasangan kita itu berbinar-binar, itu yang harus mulai kita wujudkan dalam diri masing-masing. Anak pun seperti itu. Nah, sekarang yang santri, bagaimana biar bisa menjadi anak yang qurrata a'yun? Tadi ketika orang tua kita matanya terbuka melihat kalian, maka mereka melihat kalian dengan penuh bangga, dengan penuh kesenangan, senang melihat anaknya. Silakan kalian nilai, kalau saya mau melakukan ini dilihat oleh bapak dan ibu saya, kira-kira mereka senang enggak? Kalau mereka tidak senang, berarti kali itu bukan qurrata a'yun. Paham ya? Atau kondisi kedua, mata itu kadang terpejam, ya kan? Maka yang qurrata a'yun adalah ketika mata kita terpejam pun, maka kita bisa tidur dengan nyenyak. Ibu-ibu ketika malam suaminya belum pulang, kemudian ibu-ibu coba memejamkan mata, kira-kira kepikiran suaminya enggak? Atau ibu-ibu yakin dengan suaminya sehingga ibu langsung tetap bisa tidur dengan nyenyak? Atau pikiran ibu memikirkan suami, iki polahe bojo koyo apa, kok jam segini belum pulang gitu kan? Suami pun seperti itu. Ketika maka istri yang menjejukkan hati itu, yang qurrata a'yun, berarti ketika suami memejamkan mata, dia pun bisa tidur dengan tenang. Karena enggak ada suami istri atau anak dengan orang tua, ketika ada masalah bisa enggak memejamkan mata untuk tidur? Tidak akan bisa. Maka qurrata a'yun tadi, ketika mata kita itu terpejam, maka kita tetap bisa tidur dengan tenang. Nah, kita yakin dengan pasangan kita, kita yakin dengan anak kita, sehingga ketika kita tertidur pun kita bisa tidur dengan nyenyak. Itu qurrata a'yun. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ja'alna lil muttaqina imama. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada kita semua itu misi yang jauh ke depan. Tidak cuma untuk dirinya sendiri, tetapi kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang beriman. Jadi enggak untuk diri sendiri, namanya pemimpin. Nah, ada yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata lil muttaqin. Secara bahasa Arab itu sebenarnya boleh kita mengatakan waj'alna imaman lil muttaqin, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi Allah balik, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Apa pelajarannya? Para ulama mengatakan sebelum kepemimpinan itu ideal, maka yang harus didahulukan adalah membentuk masyarakat yang muttaqin. Selama masyarakat yang muttaqin belum ada, jangan harap kita akan mendapatkan pemimpin yang ideal. Urut-urutannya seperti itu ya. Kita berusaha mewujudkan masyarakat yang muttaqin terlebih dahulu, baru kemudian bisa diharapkan muncul imaman, seorang pemimpin. Ketika muncul pemimpin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah muncul begitu saja? Tidak. Sekian tahun dididik oleh Rasulullah SAW,
masyarakat Makkah, masyarakat Madinah dididik oleh Rasulullah SAW puluhan tahun, kemudian Madinah, Makkah menjadi masyarakat yang muttaqin, barulah muncul pemimpin-pemimpin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, serta pemimpin-pemimpin lain yang hebat luar biasa. Tapi kalau muttaqinnya belum muncul, jangan terlalu berharap banyak. Jangan terlalu berharap banyak. Ya mungkin kita harus memilih pemimpin, tetapi kalau saya pribadi, ya tidak usah terlalu berharap banyak yang kemudian nanti menyebabkan kita kecewa. Ya biasa aja lah. Dulu tahun berapa Pilpres 01, 02, efeknya sampai sekarang kan belum akur. Yang di sana mereka sudah akur, sudah ini, yang di bawah masih gelo terus. Tapi selama masyarakatnya belum menjadi muttaqin, yakin tidak akan pernah kita mendapatkan imaman yang betul-betul imam. Nah, maka sekarang tugas kita adalah bagaimana mewujudkan muttaqin dalam diri masyarakat. Semampu kita, yuk kerjasama. Dakwah itu bukan kerja kelompok, bukan kerja perorangan. Butuh kerja semuanya, butuh saling menguatkan. Tidak akan sanggup hanya dipikul 1-2 orang, 1-2 kelompok. Semua saling menguatkan. Semua saling menguatkan. Seperti itu. Nah, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin untuk ya Allah, jadikanlah kami untuk orang-orang yang beriman sebagai pemimpin. Lihat, diajari oleh Allah, jangan cukup hanya dengan diri sendiri, tapi bapak ibu punya mimpi yang lebih besar dari itu. Ya kan? Ya Allah, jadikanlah generasiku itu nanti yang akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Nah, kemudian nanti para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud imam di situ adalah imamatuddin, pemimpin dalam agama. Berarti orang tua berdoa, ya Allah, jadikanlah aku, pasanganku, keturunanku, mereka adalah pemimpin-pemimpin masyarakatnya dalam agama. Dan biasanya kalau kita baca sejarah, pemimpin-pemimpin besar di negara itu adalah ulama di masanya. Silahkan sebutkan Abu Bakar, pemimpin besar, tapi beliau juga ulama yang luar biasa. Dalam bab agama jangan ditanyakan. Umar bin Abdul Aziz, pemimpin besar yang ketika pada masanya tidak ada orang yang mau nerima zakat, beliau juga ulama besar. Harun ar-Rasyid seperti itu. Rata-rata kalau kita membaca sejarah Islam, maka pemimpin-pemimpin besar yang lahir, mereka juga luar biasa dalam hal agama. Ya, jadi kalau sekarang mencalonkan pemimpin cuma dites baca Quran sudah nggak berani. Sebenarnya dia belum ada kapasitas untuk ke situ. Nah, baca Quran itu kan SD, nggak? Dalam pelajaran agamanya lah. Kenapa dia kemudian nekat untuk memajukan dirinya? Maka kita doa, mudah-mudahan anak kita atau keturunan kita nanti yang akan menjadi lil muttaqina imama. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, sekarang bagaimana? Kalau Bapak Ibu mau melihat apakah anak-anak kita itu mereka punya calon menjadi imam, Rasulullah SAW pernah bersabda, fima makna an-nasu kal ibilil mi'ah
la takatu tajidu fiha rahilah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan manusia itu seperti onta 100. Manusia seperti onta 100. Dari 100 ekor onta itu hampir-hampir engkau tidak akan mendapatkan rohilah. Apa itu rohilah? Rohilah itu onta yang siap diajak berjalan jauh dan membawa beban yang berat. Jadi Rasulullah memberikan perbandingan, kalau onta 100 itu mungkin hanya satu onta yang dia layak menjadi rohilah. Kalau dia manusia, maka dari 100 manusia mungkin kita hanya menjumpai satu orang yang siap dia menjadi rohilah, siap berjalan jauh sambil memanggul beban yang berat. Itu enggak mudah dan jarang didapatkan. Kalau itu, ciri-ciri itu ada pada anak kita, maka yakin itu anak-anak yang nanti akan menjadi lil muttaqina imama. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat anak masing-masing, dan tolong kalau Bapak Ibu ingin anaknya menjadi imama seperti itu, maka jangan biasakan mereka dengan mengeluh. Kalau bapak ibunya melatih anaknya banyak mengeluh, yakin anak-anak dari bapak ibu semuanya itu nanti tidak akan siap menjadi generasi rohilah. Yang anak-anaknya sedikit-sedikit telepon, siapa Ustaz Farman? Sedikit nelpon orang tuanya, kemudian bapak ibunya panik, langsung didatangi seminggu 3 kali. Ya kan? Seminggu 3 kali ditilik anaknya. Bagaimana? Saya khawatir kalau bapak ibu terus membiarkan anaknya seperti itu, maka anak-anak kita nanti menjadi anak yang tidak siap memanggul beban. Karena setiap ada permasalahan, orang tuanya yang harus datang menyelesaikan. Biarkan mereka coba menyelesaikan masalahnya. Yakin nanti kalau ada masalah besar nggak usah takut. Insya Allah Ustadz Suparman itu langsung nelpon bapak ibunya. Tapi kalau tidak, maka ustadz-ustadznya ini melihat ini sebenarnya masih persoalan sepele. Orang-orang besar harusnya bisa mengatasi permasalahan yang seperti itu. Siap ya Bapak Ibu, tidak terlalu sering menjenguk anaknya. Karena meskipun Ustadz Suparman sudah berkali-kali, tolong ibu, bapak, tolong. Jenguk anaknya sebulan sekali, kan? Nah, cuma memang masalahnya yang putra kita masih ngontrak gitu loh. Ustadz Suparman ditangkil, Ustadz Eko sama Ustadz Panji, Ustadz Kevin, ya kadang di kontrakan sebelah, bapaknya ke kontrak. Tolong Pak, ini kita kerjasama. Bapak Ibu ingin anak-anaknya itu tumbuh menjadi anak yang cengeng atau anak yang pejantan tangguh gitu. Kalau jantan, anak yang tangguh, ya nak. Kalau kemudian kita terus seperti itu gitu kan, mau sampai kapan anak kita akan belajar? Kalau semua masalah kecil-kecil harus orang tua turun tangan, bapak ibunya turun tangan, mau kapan anak kita belajar menyelesaikan masalahnya itu? Kalau masalah yang kecil-kecil saja mereka tidak bisa, apalagi nanti mereka akan memenuhi doa kita, waj'alna lil muttaqina imama. Paham Pak ya Ibu? Kami nggak ada niatan memutuskan hubungan anak dengan orang tua, nggak ada ya. Insya Allah ketika waktunya dijenguk, silahkan dijenguk. Tapi ketika bukan waktu untuk menjenguk, tolong. Kami memang tidak mau membatasi dengan yang sifatnya fisik, peraturan-peraturan, enggak.
Tapi kami pengen yuk saling keterikatan hati masing-masing, saling memahami. Saya kira itu lebih penting dibandingkan harus dipasang CCTV, pasang apa gitu kan. Buat ini. Ayo masing-masing kita berbicara dari hati gitu. Kan kita pengen anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang rohilah, maka harus ada latihannya. Maka ketika anak telepon apa seolah-olah sudah kritis sekali gitu. Sudah kritis sekali, Bapak Ibu tolong cek ya, bisa ke Ustadz Suparman, telepon. Gimana Ustadz? Anak saya kok kayaknya udah kalau ya cerita dia, wah ini sudah kritis sekali gitu kan. Apakah memang seperti itu? Biar nanti ustadznya yang menjelaskan. Nah, jadi tolong kita ingin melihat anak-anak kita tumbuh menjadi generasi rohilah. Rohilah tadi apa? Yang siap untuk diajak berjalan jauh sambil menanggung beban yang berat. Makanya Islam itu mengajarkan kita memiliki visi yang jauh, cita-cita yang jauh. Karena Bapak Ibu, kalau orang lari, yang paling gampang ngos-ngosan itu lari jarak dekat atau jarak jauh? Jarak dekat. Ya, orang lomba lari 100 meter sampai finish ngos-ngosan. Tapi lihat orang yang lari maraton 10 kilo, 20 kilo, maka dia tahu ini perjalanannya jauh sehingga dia bisa mengatur nafas. Nah, yang menjadikan kenapa kemudian anak-anak kita memiliki visi yang pendek, bukan visi yang jauh, sehingga anak kita mudah ngos-ngosan, mudah mengeluh, ya kan? Karena tadi mungkin kita keliru mengajarkan kepada dia, kita ajarkan visi misi yang pendek. Visi misi yang pendek itu apa? Visi misi dunia itu semuanya pendek. Kalau Bapak Ibu menanamkan kepada anaknya tujuannya masih bab dunia, maka itu tujuan yang sangat pendek yang akan paling mudah menyebabkan kita ngos-ngosan. Lihat. Tapi kalau Bapak Ibu atau kita semuanya berhasil menanamkan misi yang jauh kepada anak-anak kita, bahwa misi sebenarnya itu nanti di akhirat, maka sejauh apapun, seberat apapun beban, anak kita tidak akan mudah mengeluh. Ada masalah? Iya, tetapi tidak apa-apa kan? Nanti finishnya di akhirat. Itu. Tapi kalau kemudian cuma ditanamkan kepada mereka visi misi dunia tok, nanti anak kita tidak akan pernah bertahan. Ada masalah sedikit mengeluh, curhat kesana kemari nggak jelas. Ada masalah tidak berani menghadapi masalahnya, ya kan? Ada masalah hanya mengandalkan orang tuanya. Mau sampai kapan hal itu? Sudah cukup. Cukup. Ya. Kita melihat anak-anak di sana, mereka sudah sekolah, sudah kuliah puluhan tahun, selesai kuliah kemudian bingung mau ngapain. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kita. Maka hati-hati menanamkan visi kepada anak. Jangan hanya ditanamkan masalah dunia tok. Semua kaitkan ke akhirat. Bapak Ibu melihat keadaan apapun, kaitkan ke akhirat. Ya, lihat Gunung Kerinci sekarang sudah berapa hari? Kalau Bapak Ibu cuma kita harus siap-siap ngungsi, nanti cara menyelamatkan diri. Kalau
cuma seperti itu. Nanti anak kita punya visi misi yang pendek. Tapi itu kesempatan kan untuk menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Ya, ngelihat gunung, ya itu nak. Gunung Kerinci yang ada di hadapanmu itu sekarang ya mengeluarkan tanda-tanda. Nanti di hari kiamat tidak seperti itu. Bapak baca tuh ayat yang tentang gunung apa? Hari kiamat. Nanti gunung-gunung itu akan berterbangan, semua meledak, semua meletus, hancur lebur nak. Semua hancur lebur. Itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masih punya kesempatan untuk beramal. Gimana sholatnya? Sholatnya masih main-main enggak? Gimana ibadahmu nak? Seperti itu. Jadi setiap melihat keadaan apapun, maka selalu tanamkan misi yang jauh kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang punya cita-cita yang jauh, tidak cuma sekedar mentok di dunia. Kalau sekedar mentok di dunia, bapak menanamkan kepada anak, nanti kamu cita-cita kamu begini, punya gaji sekian, kamu penghasilan sekian. Kalau sekedar mentok di situ, ngos-ngosan anak kita, tidak akan bertahan. Paham ya? Jadi itu, paham ya Bu? Bapak, yuk kita kerjasama, kan? Bapak ibu di rumah tolong jangan pernah berhenti berdoa. Karena terus terang ya mungkin anak-anak itu tidak sama. Secara kemampuan ya mereka berbeda-beda. Maka sangat dibutuhkan doa dari orang tua. Terutama bapak ibu setelah sholat, tolong jangan lupakan anak-anaknya, jangan lupakan kami yang coba untuk mendidik, untuk membantu mendidik. Karena sebenarnya tugas mendidik itu adalah tugas utama orang tua. Kita saling kerjasama. Kita nggak tahu, mungkin anak kita sekarang masih kesulitan dalam belajarnya, tapi kita nggak tahu ketika bapak ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengijabahi doa ibu, mudah bagi Allah untuk membalik. Anak-anak yang biasanya malas, kemudian Allah balik anak itu menjadi anak yang semangat belajar. Mudah. Kenapa enggak? Anak yang mungkin sulit memahami pelajaran, sulit menghafal, tapi ketika orang tuanya berdoa meminta kepada Allah dan Allah menerima doanya, apa sulitnya bagi Allah untuk membalik itu? Allah mudahkan mereka dalam belajar. Siap ya? Jadi tolong doa yang Allah ajarkan kepada kita tadi itu selalu dibaca. Ibu-ibu, bapak yang belum hafal, tolong segera hafalkan. Dibacalah berulang-ulang sebanyak mungkin, silahkan. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan mengijabahi doa kita. Yang santri-santri, santriwan santriwati, Allah menginginkan kalian menjadi qurrata a'yun, ya, anak yang menyejukkan mata orang tua kalian. Ketika orang tua kalian matanya terbuka melihat kalian, maka melihat kalian dengan penuh bangga, tidak menatap kalian mengeluarkan air mata kesedihan, bukan itu. Dia bangga melihat kalian. Ketika orang tua kalian menutup matanya, mereka pun bisa tidur dengan nyenyak karena tidak kepikiran sama kalian yang berbuat macam-macam itu. Paham ya? Itu aja. Nggak apa. Jadi yuk kita bacalah. Kita baca sebelum saya tutup doa tadi, dan saya berharap pesan-pesan itu ditulis. Pesan-pesan itu ditulis. Kalau yang jauh, kalau bisa jangan WA sih, kalau bisa. Saya ingin melihat tulisan tangan orang tua. Ya, kalau ada yang memang nggak bisa menulis, nggak apa-apa, mungkin
dia meminta bantuan saudaranya untuk menulis, atau siapalah yang bisa nulis, dia mengucapkan nasihatnya. Tapi tolong nasihat itu adalah nasihat yang benar keluar dari hati, karena nasihat yang keluar dari hati insya Allah akan nyampe ke dalam hati anak. Ya, jadi kami tunggu bapak ibu yang belum menulis nasihat untuk putra putrinya, kami tunggu sampai selesai. Terserah, mungkin 1 bulan kemarin belum siap, saking banyaknya pesan yang ingin ditulis, kami masih nunggu, sebulan ke depan kita lihat bagaimana. Siap ya bapak ibu? Terus tadi, tolong jangan lelah berdoa, jangan lelah berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di Palestina, Ismail alaihissalam tinggal di Makkah. Jarak Palestina ke Makkah 700 atau 800 km. Nabi Ismail tidak dididik langsung setiap harinya bersama ayahnya, tetapi Nabi Ismail membuktikan dia tetap berhasil dalam pendidikannya. Para ulama mengatakan salah satunya adalah karena orang tua yang tidak pernah lelah mendoakan anak-anaknya. Silahkan nanti buka surat Ibrahim itu. Surat Ibrahim, di situ Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk anaknya Ismail panjang dan detail. Maka bapak ibu kalau berdoa tolong jangan pelit. Jujur selama ini mendoakan anaknya bagaimana? Apa yang dibaca untuk anaknya? Hah? Jadikanlah anakku sugih. Hah? Ibu selama ini bu, apa doa yang dibaca untuk anaknya? Ditambah, nanti doanya ditambah. Untuk yang santri juga jangan pernah berhenti mendoakan kedua orang tua. Kenapa? Seorang ulama ditanya, ya Syekh, apakah saya termasuk anak yang soleh? Maka jawaban Syekh itu, selama engkau mendoakan kedua orang tuamu, maka insya Allah engkau termasuk anak yang soleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam manusia itu meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3. Salah satu yang 3 itu adalah wa waladun sholihun yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya Rasulullah sifati sebagai waladun soleh, anak yang soleh. Ya, doakan orang tua kalian. Ya, jangan pernah berhenti, doakan kami, doakan semua. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, kita tetap berusaha menjadi rohilah, orang yang siap berjalan jauh sampai ke akhirat sambil menanggung beban seberat mungkin. Mudah-mudahan Allah kuatkan itu. Itu saja ya yang ingin saya sampaikan. Jadi PR-nya tambah menghafal doa surat Al-Furqan ayat berapa tadi? 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Arjun. Allah. Jazakallahu khair kepada Ustaz Mustaqim yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bisa kita pahami dan bisa kita ambil hikmahnya untuk pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum itu semoga khususnya untuk para santri, teman-teman saya, marilah kita menanyai diri kita masing-masing untuk senantiasa mengubah diri kita, senantiasa menjadi imam dan pemimpin-pemimpin yang besar, dan santriwatinya menjadi makmum. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin
ingin menanyakan sesuatu untuk segera bertanya, karena saya lihat bapak-bapak dan ibu-ibu ini mukanya penuh dengan bertanya-tanya. Maka oleh sebab itu silakan ditanyakan, bisa dengan menulis atau hubungi Ustaz Parman. Ditunggu pertanyaan Pak. Ini ya. Ada pertanyaan, apa bedanya syirik mungkin ya? Apa bedanya syirik dengan musyrik? Apa bedanya? Syirik dengan musyrik? Syirik itu perbuatannya, musyrik itu pelakunya. Syirik itu perbuatannya, musyrik itu pelaku syirik. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik perbuatan, musyrik pelakunya. Apa bedanya amal dengan pahala? Apa bedanya amal dengan pahala? Ya sama. Amal perbuatan, kalau dia baik maka balasannya adalah pahala. Dan kalau amalnya jelek maka siksa, kan gitu. Bagaimana hukumnya jika kita misalnya pergi ke tempat orang pintar? Misalnya anak itu nangis terus seperti kesurupan, segelas air, kemudian orang ini mengambil segelas air, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, kemudian diminumkan. Bedakan antara ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Ada ruqyah syirkiyah. Ketika seseorang kemudian mengambil air putih, terus dibacakan surat-surat dalam Quran, Al-Fatihah, An-Nas, kemudian diminumkan, boleh tidak? Setahu kami boleh. Tetapi juga perlu berhati-hati. Apakah dia mencampurkan hal itu dengan amalan yang lain? Kalau sekedar misalnya sekarang Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah terus saya minum. Haus. Boleh? Atau boleh. Tapi yang perlu kita waspadai adalah ketika dicampur dengan amalan-amalan yang lain. Tapi kalau sekedar membacakan ayat-ayat Quran di air putih kemudian disuruh minum, setahu kami boleh. Nah, tapi kalau kita ragu, yang dibaca nggak jelas misalnya, ini yang dibaca apa gitu kan, mantra-mantra nggak jelas, maka jangan. Tapi kalau jelas itu ayat Quran, nggak ada syarat-syarat tertentu, juga nggak ada ya penyimpangan tertentu, setahu kami boleh. Dan itu bukan termasuk kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Jelaskan mengenai standar jilbab syar'i, itu yang seperti apa? Apakah jika sudah menutup dada dan tidak ketat itu sudah termasuk dalam kategori syar'i? Ya. Mungkin tidak jilbab lah, tapi pakaian lah. Pakaian itu pakaian syar'i, maka kita jumpai tidak ada model khusus tertentu harus seperti ini. Tapi yang dijelaskan oleh para ulama adalah dawabit atau batasan-batasan kapan pakaian itu disebut pakaian syar'i. Satu, kalau dia menutup aurat. Ya. Dua, kalau dia tebal, tidak tipis sehingga nerawang. Nutup aurat tapi tipis, saking tipisnya kan ada yang kain model kayak saringan, apa itu kain apa namanya?
Berarti nutup aurat. Terus kainnya tebal, tidak tipis. Nutup aurat, kainnya tebal, tapi meletet. Tahu meletet nggak? Ketat sekali. Itu juga bukan pakaian syar'i. Maka dhawabit yang ketiga adalah pakaiannya itu longgar, tidak membentuk lekuk tubuh. Ini baik yang laki-laki maupun yang perempuan, gitu kan? Itu. Terus apa lagi? Yang keempat, bukan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu apa? Pakaian syuhrah itu pakaian yang menjadikan semua tatapan orang tertuju kepada dia. Ibu-ibu pakai jilbab, jilbabnya besar menutup aurat, tebal, cuma penuh dengan kelap-kelip penuh misalnya, sehingga dia jalan jarak 100 meter sudah kelihatan kelap-kelip gitu. Atau dikasih lampu yang nyala-nyala itu misalnya, apa lampu yang di pinggir jalan yang misalnya, yo bisa jadi itu malah menjadi pakaian syuhrah. Ya udah pakaian biasa selama dia menutup aurat, tebal, longgar, udah, maka itu semua adalah pakaian syar'i. Jilbab pun seperti itu, ya. Karena jilbab itu kan pakaian sebenarnya. Seperti itu. Udah, itu aja. Ada lagi? Itu lagi. Afwan Ustadz, bagaimana jika kita melakukan suatu amal tetapi niatnya agar orang tuanya bangga? Apakah itu termasuk bagian dari riya? Sedangkan anak yang qurrata ayun itu adalah yang membanggakan orang tuanya. Mohon penjelasannya. Begini maksud saya, ini keliru berarti memahaminya. Amal, syarat diterimanya amal itu dua. Satu ikhlas, dua mutaba'atus sunnah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, adapun kebanggaan orang tua itu nanti akan ngikut. Kalau kalian melakukan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, otomatis orang tua ketika melihat kalian bangga tidak? Kalian niat ngafal Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kalian melihat kalian pas ngafal Quran, kira-kira bangga enggak? Bangga. Itu maksud saya, bukan kemudian dari awal niatnya itu saya tak ngafal Quran biar menjadi kebanggaan orang tua, apalagi kebanggaan mertua kan gitu. Bukan. Maksud saya, ya tetap ibadah itu ya niatnya karena Allah. Tapi kalau itu sesuatu yang diridhai oleh Allah, orang tua melihat kalian pasti akan tumbuh kebanggaan pada kalian. Paham ya maksud saya? Karena ancamannya berat. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'irfal jannah. Orang yang mencari ilmu, nah ini orang tua harus memperhatikan ini ketika memberikan motivasi kepada anak. Jangan salah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu, yang seharusnya ketika dia mencari ilmu itu karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian niatnya bergeser karena menginginkan dunia, maka ancamannya adalah dia tidak akan mencium bau surga. Hati-hati, orang tua kan sering motivasi, nak sekolah biar kamu pintar, nanti nilaimu bagus, kamu diterima di universitas terbaik. Kalau kamu lulus dari universitas terbaik, kamu dapat pekerjaanmu itu gajinya besar. Itu kadang orang tua nggak sadar dia sedang memalingkan niat pada si anak.
Yang harusnya belajar itu mencari ridha Allah, tapi dialihkan hanya untuk mendapatkan hal seperti itu. Coba. Gimana ini? Nah. Bagaimana kiat menjaga kedisiplinan anak menerapkan peraturan, tetapi tetap dengan bahasa yang halus? Nah. Bapak ibu pengen anaknya sholat, tapi orang tuanya nggak pernah sholat, bisa? Bapak ibu mengharapkan sholat nak, sholat, bapaknya nonton TV. Berangkat anaknya itu sholat? Berangkat enggak kira-kira? Enggak akan. Maka sebenarnya kalau anak itu adalah melihat sekelilingnya. Jadi kalau anak itu ya ingin taat peraturan, saya enggak ingin peraturan apalah, yang penting peraturan syariat itu yang paling tinggi misalnya. Maka ya orang tuanya harus memberikan contoh ketaatan. Selesai itu. Sebenarnya gampang gini. Bapak ibu pengen anaknya itu senang apa, ya tinggal bapak ibu lakukan, itu nanti sudah otomatis. Bapak ibu pengen anaknya senang belajar, tinggal bapak ibunya belajar di depan anaknya. Bapak ibu pengen anaknya baca Quran, ya tinggal bapak ibu membaca Quran di depan anaknya. Itu nanti otomatis anaknya senang baca Quran. Sebenarnya seperti itu dok sebenarnya. Kan? Bapak ibu pengen anaknya itu rajin sholat, bapak ibunya dulu sholat, itu nanti otomatis insya Allah mudahkan anaknya untuk sholat. Sebenarnya cuma seperti itu. Adapun saya enggak seperti itu. Saya sudah dibaiat, apakah saya keluar dari situ sudah dikatakan murtad karena dikatakan kafir sebenar-benarnya? Saya tidak tahu baiat di sini apakah baiat kepada kelompok atau yang dimaksud baiat di situ adalah apa ya? Baiat ini kan macam-macam ya. Nah, tapi kalau wallahu alam bisawab, yang Rasulullah SAW perintahkan itu nanti ketika Al-Mahdi sudah muncul, maka semua umat Islam berbaiat janji setia kepada Al-Mahdi. Tahu kami sih itu. Adapun baiat-baiat kelompok yang ada sekarang, wallahu alam bisawab, kalau kami melihat ya itu bukan baiat dalam artian yang diperintahkan Rasulullah, barang siapa yang tidak berbaiat maka mati dalam kekufuran. Bukan itu. Ya, bukan itu. Jadi ya ini masalah kelompok, itu kan masalah kelompok. Cuma kadang kelompok itu ada yang takut kehilangan jamaah, sehingga untuk menguatkan itu kadang dibuat semacam baiat. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, siapapun yang keluar dari kelompok itu kemudian halal darahnya atau minimal dia sudah murtad, sudah kafir. Kalau seperti itu, wow alam bisawab, kalau saya melihat justru kelompok itu bermasalah. Sejak kapan mualah itu loyalitas dibangun berdasarkan kelompok? Sejak kapan? Mana tunjukkan di mana Rasulullah SAW memerintahkan orang untuk membaiat kelompok itu? Apakah Rasulullah juga berbaiat kepada kelompok itu? Bagaimana dengan para sahabat yang tidak berbaiat kepada kelompok itu? Apakah mereka juga kafir? Jadi ini ini sebenarnya ya kelompok yang takut kehilangan jamaah, segitu aja, sehingga kemudian diadakan baiat, yang keluar itu dianggap murtad. Kalau saya tidak, tidak. Ya. Kecuali kalau kita keluar dari agama Islam itu baru murtad. Kalau keluar dari kelompok, kelompok, jamaah, yayasan itu kan wasilah, bukan ghoyah, perantara, bukan tujuan. Wasilah. Namanya wasilah kadang bisa ganti wasilah kan gitu. Oh saya kayaknya di wasilah ini
ya sudah nggak pas dengan idealisme saya misalnya, ya tidak mengapa kan, saya mungkin ya lebih pas dengan wasilah yang lain mungkin. Nah, tapi kalau yang jadi masalah adalah kalau kelompok yayasan apa itu sudah dijadikan sebagai ghoyah. Jadi tujuannya sudah bukan lagi li'ila'i kalimatullah yal ulia, menegakkan kalimat Allah, tapi tujuannya adalah untuk menegakkan kelompoknya. Menurut saya itu mulai muncul masalah. Berarti sudah bergeser dari memperjuangkan Islam menjadi memperjuangkan kelompok. Makanya wallahualam, kalau semakin banyak kelompok Islam yang kemudian aktif mengajak kepada kebaikan, justru itu akan meringankan beban dakwah. Jangan benci ketika ada orang atau kelompok lain yang membuat kebaikan di situ, kemudian saling menyerang hanya gara-gara rebutan jamaah. Untuk apa? Untuk apa? Kalau seperti itu berarti ada masalah di kita. Berarti niatnya bukan lagi karena Islam, bukan lagi karena Islam. Kecuali kalau kelompok itu jelas-jelas keluar dari Islam atau menyimpang dari Islam, silahkan. Udah maghrib ya. Ya, paham ya? Tapi kalau masih sesama Islam, masih sesama orang yang beriman, tolong. Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, atau kama qala Rasulullah. Orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Dakwah ini terlalu berat hanya dipikul oleh satu kelompok. Surga terlalu luas kalau hanya untuk kelompoknya saja. Tolong saya juga dikasih lah, Mas Arud. Tolong kami juga dikasih izin untuk masuk surga itu. Nah, saya yakin surga Allah lebih luas hanya untuk menampung kelompokmu itu. Nah, alam bisawab.